10. Hai guys, jadi kali ini kita sudah sampai di rumah Captain Senior. Nah, ini rumahnya. Yuk kita lihat. Ya, hari ini kita sudah kedatangan tamu, atau lebih tepatnya sih saya ke tempatnya Captain Ahmad Farouk. Nah, ini senior saya nih di Lion. Oke, door close. Yes. Sip. Oke, Mas Farouk, selamat datang di Captain RV Podcast. Nah, ini jadi podcast ceritanya ini adalah mengungkap pengalaman dari pilot-pilot profesional. Nah, kebenaran ini lagi Ramadan, jadi saya tersanjung banget diundang ke rumah Mas Farouk yang asri ini di daerah Rempok nih ya. Murid Prabowo ya. Tapi ngomong-ngomong kita kan udah di antigen ya, jadi kita lepas aja deh maskernya. Nah, lebih enak gini kan? Oke. Enak. Oke, Mas Farouk, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukurlah. Terus guys, kita ini satu alma mater, jadi bisa dibilang saya ini juniornya dari penerbang dan SMA sekalipun. Karena kita SMA-nya berdua di 47 Tanah Kusir. Itu berarti Mas Farouk angkatan pertama atau Kedua. kedua ya? Kedua. Oh, jadi belum waktu kelas 1 belum punya anak kelas 3 gitu. Gedungnya juga masih yang dulu ya, yang datar aja kan. Iya, baru setengah aku dimulai waktu itu. Tapi itu memang dibilang kan dulu 6 filial ya kalau nggak salah. 29 filial. Oh, 29 filial. Iya. 29 filial, terus Bu Yayu ke-6, nah terus mereka ada 6 filial. Oh, bilangnya 6 filial. Ya. Waktu saya sih zaman saya dibilang memang 6 filial. Jadi memang karena Kebayoran Baru tuh yang anak-anak yang pinternya di SMA 6. Nah, kalau pas lagi zaman saya tuh yang pinter-pinter Kebayoran lamanya tuh 47. Tapi memang sampai sekarang berprestasi tuh, Mas. Oh iya. SMA 47 tuh. Iya betul. SMA prestasi. Iya, apa ya? Grade-nya tinggi ya. Grade-nya tinggi ya. Iya. Nggak gampang maksudnya. Iya, iya betul. Nah, oke Mas, kita cerita ini karir ya. Iya. Oke, karir Mas Farouk nih. Apa dari SMA 47 terus daftarnya kemana tuh? Dari 47 kan ya biasa kita ini apa dulu orang tua itu berjuang, adik kakak banyak ya kan. Jadi nyari sekolah yang gratis ceritanya. Jadi begitu lulus SMA 47 ada teman saya namanya Egi itu Anak 47 juga? 47, naik motor dia, anaknya tentara nih, anaknya angkatan laut ya. Anaknya bandel kan, gede gitu gemuk kan. Kita daftar yuk. Aneh, itu di Curug ada pendaftaran. Jadi apa tuh? Pokoknya ikut gua aja deh. Dia boncengin, ada diboncengin. Wah, sampai di sana ngumpulin tes, udah pengumuman. Nama saya nongol, dianya nggak nongol. Selalu begitu ya. Kejadian itu sering tuh. Sering gitu. Jadi yang punya ini siapa gitu ya. Ya, terus akhirnya tapi alhamdulillah dia baik orangnya, sehingga setelah dia kuliah dia sukses di karirnya ya, jadi ya mampan lah. Nah, kita
hanya terbang langsung. Waktu itu angkatan saya kita masuk ke Garuda. Iya. Ya. Oh iya, guys, ini Mas Farouk seangkatan dengan Mas Rido. Iya. Iya kan? Iya betul. Panggilannya Carit. Cak Rido. Oh, terus memang angkatannya itu semuanya masuk Garuda? Atau dibagi-bagi juga? Dibagi dua. Waktu angkatan saya itu banyak, 41 sama 42. Oke. Saya yang 41. ya. Nah, tapi masuknya bareng. Jadi kita akhirnya aklamasi bahwa kita nggak usah pakai 41 42. Pokoknya satu grup kita itu namanya 412. Iya, 41 42. Gitu. Nah, dilalah. Angkatan tuh ya? Ya, satu angkatan. Tapi cuman penerimaannya beda gitu. Jadi 60 pertama, 60 kedua gitu. Angkatan kedua. Iya, alurnya begitu. Begitu. Tapi kan kita nunggu akhirnya bareng juga. Iya, harus benar. baiknya. Nah, itu. Jadi akhirnya saya kebagian karena nama saya A gitu, Ahmad gitu, Ahmad Farouk. Absen saya paling atas. Iya. Jadi absen paling atas dapat instrukturnya paling senior. Itu. Yang bagian dicubit-cubitin itu loh. Sampai berbekas ya. Sampai berbekas. Oke. Oh, jadi di Curug tuh berapa tahun tuh Mas di Curug? Saya waktu itu pertama kali extended. Jadi gini, harusnya kita itu 2 tahun itu selesai. Nah, karena ada program persamaan kuliah itu, jadi minimum kayak sarjana muda gitu ya. Betul. Jadi dibikin 3 tahun. Oke, sarjana muda ya. Iya, jadi alhamdulillah D3 gitu. Iya begitu, kesamaan D3. Waktu itu akan terjadi perubahan. Nah, tapi terus karena alhamdulillah Allah kasih kemudahan dari terbang itu dapat instruktur yang paling senior gitu kan, yang paling killer pula. Akhirnya ya dipaksa oleh keadaan dengan harus cepat selesai. Alhamdulillah ya Cepat ya. Ya lumayan. Paling dulu dong berarti. Golongan cepat juga. Jadi waktu itu ke-7 kalau nggak salah ya. Jadi urutannya gitu. Nah, terus akhirnya ini ya karena instrukturnya itu instruktur senior kan. Iya. Jadi Dapat jatah terus. Iya dapat jatah terus. Instrukturnya junior, ntar dulu pesawatnya mau gue pakai kayak gitu. Jadi kita suruh duluan gitu lah ceritanya. Terus ada dari Curug itu dibagi kemana aja tuh? Merpati sama Garuda. Betul. Jadi dilalah karena jumlahnya banyak, pas 142 itu ada 68 kalau nggak salah waktu itu ya. Akhirnya kita begitu lulus dari yang urutan 1 sampai setengahnya itu jadi masuk Garuda. Oke. 1 oke. Sampai tengah-tengahnya. Jadi dari 68 berarti setengahnya lah ya. Garuda, satunya lagi masuk Merpati. Oke. Masuk Merpati. Oh, yang Garuda lebih beruntung berarti dong ya. Iya. Saat itu kan Garuda terbang pesawat besar. Iya betul. Tapi juga ya waktu zaman saya itu gabung tuh. Jadi kayak sebagian dari kita juga bisa terbangin Garuda, bisa terbangin Merpati. Gitu. Karena apa istilahnya ya? Merge gitu. Merge, integrasi bahasa kitanya, integrasi. Ada zaman Mas baru? Saya enggak tuh. Saya langsung masuk Garuda. Garuda aja ya. Oke. Nah, karir pesawatnya apa aja tuh Mas waktu terbang Garuda? Masuk Garuda pertama Fokker 28. Udah Fokker 28 ya. Iya. Akhirnya kan itu dikasih Merpati tuh. Iya, setelah itu dikasih Merpati. Fokker 28 selama 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah. Iya. Nah, terus akhirnya kita upgrade Boeing Boeing 737 Klasik. Klasik. Nah, sekolah Kalau di sama Mas Thomas atau Mas Muzaini? dia di bawah saya. Oh, Di bawah saya. Nah, dia adalah itu begitu saya habis itu terus sekolah di Melbourne untuk 737 Klasik. Nah, akhirnya dari 77 cuman sebentar saya
Jadi 737 itu berjalan hampir 6 bulan apa ya waktu itu, kurang lebih lah. Cepat sekali. Begitu tuh habis kita udah 737 sekali simulator, ya kan? Satu simulator, terus tiba-tiba pesawat Garuda beli Airbus 300-600. 300-600 Iya, bukan yang B4 ya? belum. Saya nggak gagian. Oh, nggak apa ya? Temen saya Mas Fajar, terus yang lainnya kebagian B4. Nah saya ya itulah, itu caranya Allah ya. Jadi dikasih begitu habis selesai simulator, saya laporkan submit jadinya. Habis itu dikasih surat, kamu sekolah ini ke ke Airbus 300-600. Angkat lah. Terbangnya juga bagus-bagus ya, kayak Oh iya, ke Australia. ya. Nah Airbus itu konsep filosofinya lebih buat saya lebih make sense dan ya lebih oke lah ya. Enak, terus buat pilot itu enak sekali, atau CRM-nya segala macam itu. Nah, habis itu 300-600 selama 2 tahun atau 3 tahun ya, kurang lebih itulah. Terus tiba-tiba pas habis ini ada panggilan surat berangkat lagi 330. Oh iya. Iya. Ini bareng Mas Rido juga dong? Iya. Biasanya saya kebetulan dapat berangkat duluan. Iya. Nah, terus di mana sekolahnya? Di Tulus. Ya? Tulus. Oh, iya. Di Tulus. Ya? Iya, hotelnya Latitude. Oh. Jadi luar biasa. Sekolah Airbus dua-dua ya, 600, 300, 600 sama 330 itu luar biasa, berkesan, sangat berkesan. Oke. Nah, karena dengan waktu yang sangat pendek, kita dipesan sama chief kita itu harus selesai pada saatnya. Kalau enggak kita nanti kesempatan ini akan hilang, ya kan? Nah waktu itu pas istri saya hamil pertama. Oh gitu. Hamil kedua. Nah anak saya kecil saya ajak. Nah terus sama chief dipanggil. Ini kamu sekolah penting. Kamu kok bawa istri nanti gimana? Begini kan, boleh saya kasih alasan. Istri saya kalau saya berangkat dia nggak bisa tidur, gelisah terus. Satu, yang kedua, saya kalau saya nggak bawa istri, saya pikiran juga, karena udah anak satu, terus ada istri hamil. Tapi nanti kan kalau di sana kamu ini macam gini kan, saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Akhirnya saya cek ke dokter semuanya, saya siapin, langsung saya submit ke chief. Saya siapkan semua reason-reasonnya, dan kalau ada apa-apa saya tanggung jawab. Terus dia diem. Ya udah, akhirnya ya sudah, kamu tanggung jawab sendiri ya. Iya. Kamu berani kalau ada apa? Ya tinggal ngomong aja kan, apa susahnya sih? Kamu yakin banget sih? Iya tuh, kita udah doa. Allah dulu. Dia terkenal. Saya kalau saya di Garuda tuh, ini Ustaz ini. Sampai akhirnya chiefnya bilang, lu gile lu ya kan. Lu iya, saya sering kolusi, tapi kolusinya pada Allah. Aku nggak kolusi ke siapa saja. Ketawa dia akhirnya. Begitu. Ya udah terserah kamu. Nah, terus saya bilang, ini Captain Rogo. Ronggo. Iya. Teman main basket biasa. Kan begitu. Saya semua surat saya serapin, terus saya kasih tahu teman-teman. Sama-sama kan hamil juga. Saya dong, berangkat aja. Mau aja. Kan nggak boleh dong. Nggak usah ngomong-ngomong. Gua berangkat. Lu bener dong? Iya. Siapin surat dari dokter tentang anak lo, gimana nanti kalau kesulitan nenek-nenek bareng sama Faruk. Akhirnya begitu nih. Ya, siap saya bertiga bawa istri, anak sama teman saya.
Begitu sampai di airport, itu chief-chiefnya melihat geleng-geleng semua. Dulu, siapa yang suruh bawa anak? Ini tiketnya udah ada, suratnya dari untuk kesehatan semuanya udah ada. Gila loh. Begitu sampai di Toulouse, dikasih mobil satu-satu kan? Oh ya? Iya. Jadi landing di Toulouse langsung, nama siapa? Faro, langsung ini mobilnya kamu ambil nih ininya map. Oh ya? Map terus ini Waduh. langsung ke Toulouse ke ini ke Satu-satu, hotel. bukan yang Satu pasang. satu pasang. Satu Oh peri. iya, Pak Captain. Iya. Nah, akhirnya kan aku bawa istri kan. Nah, si kapten ya, dia nggak bawa istri kan. Nah, aku bilang, Cap, saya gini nih, selalu nggak apa-apa lu. Tapi ntar kalau misalnya lu yang handle ya, emang kenapa? Ya aku nggak nyutir setir kiri nggak bisa. Oke, tenang aja lah. Bener. Begitu saya kasih tahu teman, akhirnya chiefnya gila ini anak-anak korsnya 4142 ini nekat. Akhirnya landing di Sanjagre, saya ke kaptennya kamu ya udah aku yang nyetir. Masuk ke hotel, udah siap-siap. Luar biasa, hotelnya di dalam lapangan golf. Luar biasa, itu sekolah yang paling top sekali. Jadi itu ya kayak resort ya? Ya, Bukan hotel itu, resort. resort, iya. Itu semua dikasih Pakai satu. Prancis, Iya. bahasa Prancis kan? Iya. Nah makanya begitu masuk parkir mobil jejer semua kan. Nah langsung kan sama istri kan, aku mampir ke Leclerc, kan supermarketnya mana Leclerc kan. Nah, Carrefour juga. Carrefour ya, tapi di sana Leclerc ada dua. Carrefour itu di sini Leclerc. Nah begitu saya mampir, terus saya belanja masakan kan. Saya belanja, istriku langsung masak kan. Waktu itu belanja masak, begitu sudah jadi, si kapten ini, chiefnya ini, tak hatirin makanan. Nih makan nih, enak banget bro. Iya dong, punya istri di sini. Ente kan manyun kan. Sialan loh. Ada kan? Karena aku deket semua sama mereka kan. Istrinya mereka, tak teleponin lewat istriku kan. Telepon, Mbak Dati, kasih tahu. Kenapa? Suruh nyusul. Akhirnya apa? Istri-istrinya lo siap-siap kumpul. Minta nyusul. Di telepon, sini ya. Kakek chief-chiefnya telepon. Istri kita pada pengen nyusul tuh. Kok bisa gitu? Faruk nih lagu. Nah aku bilang, kalau aneh enak-enak di sini sama istri jalan-jalan, aneh nggak bisa ngeliat senior, lihat instruktur manyun, masa makan nggak bisa makan. Ada sunnahnya nggak bisa kan? Walau kurang ajar baru kayak gitu. Akhirnya beres dan akan Berapa lama? Waktu itu yang dua sampai 2 bulan kurang. 2 bulan. Dua. Enak banget dong sama istri ya? Iya. 2 bulan, hampir 3 bulan. Sambil jalan-jalannya lah ya. Jalan-jalannya. Karena itu kan jalan-jalan dulu kan. Itu luar biasa. Jadi setiap itu yang very nice ya. Setiap kita belajar tim langsung kompak sekali. Itu setiap hari Jumat, hari Jumat exam. Dan grup kita setiap exam nilainya average 8.9 sampai 10. 100 ya 100. Nilai bagus terus. Kita bagus semuanya, nilainya semua bagus. Bingung sih itu. Excellent. Makanya begitu kita itu ingat di situ, terus instrukturnya serius, terus dia bilang gini, wah nggak ada matinya, lu gile semua lu ya. Termasuk Mas Rido. Nah, setelah itu Mas Rido nyusul. Yang Istri juga? Waktu itu nggak tahu. Yang barengan sama saya tuh Mas Fajar Semiarto itu. Itu langsung bawa. Pokoknya tanggung jawab dulu lah,
tenang aja, ntar kalau gue dimarahin kan gue ceramain ganti dia. Iya bener, instruktur kata saya, udahlah Ustaz lah, gue menurut aja Ustaz. Itulah, itu sampai akhirnya dari Airbus itu appreciate bahwa you is excellent. Nah di situ yang saya itu gunanya istri juga ya. Iya karena kita feel comfort ya, feel nyaman kan, bisa apa-apa, bisa kita tugas kita kan cuma belajar kan. Masak ya masak istri, anak sama istri main-main, seneng dia jalan-jalan ya. Jadi manfaat mudaratnya banyak manfaat daripada mudarat. Nah maka kejadian itu menjadi sejarah. Setelah itu seluruh istri-istrinya pada ikut berangkat. Setelah gara-gara kompor meleduk. Iya itu chiefnya waktu pas apa kaitan Ronggol terus mereka ikut sekolah juga ya bareng ya. Iya bareng. Nah saya merasa di Airbus itu very warm ya, merasa hangat sekali. Training sampai saya memberi masukan kepada Airbus industry itu diterima. Awalnya saya bilang sama chief lah ya, sama senior, apain dong, hati-hati lo, ntar kena gini macam-macam lo. Enggak, gua ngomong baik-baik sama dia, gua ngasih masukan baik, terserah lu lah gitu kan. Nah, suatu ketika kan di briefing kan semuanya, terus saya lihat ada CEO-nya, namanya CEO-nya namanya siapa ya namanya? Lupa saya namanya. Nah, begitu saya bilang sama instruktur saya bilang, boleh saya ada masukan untuk Airbus ini. Kaget dia. Aku pikir mau dimarahin kan, orang-orang teman-teman juga, ngapain lu dong? Enggak, saya mau pribadi dulu ngomong sama. Oke, akhirnya diajak ketemu CEO. Pino kalau nggak salah namanya. Terus begitu saya hello, terus dia bilang, wow, Farouk, saya hormat sama Pak Wiweko, orang pertama di dunia ini, ya kan, yang membuat forward facing cockpit. Ya. Terus cerita, terus aku bilang gini, saya suka Airbus top, bagus. Oh, thank you. Tapi saya ada pingin untuk Airbus masukan sih. Oh, go ahead. Nggak ada masalah? Nggak apa-apa. Saya bilang, maaf, kita dari Indonesia ini banyak yang muslim. Nah, tujuan kita training dan company maupun factory ingin mencapai the best training sehingga performanya semua oke. Nah, caranya psychologically itu kita harus kasih ya psychologically. Jadi apa Farouk maksudnya? Nah, kita itu banyak muslim. Nah, kita setiap schedule simulator itu melewati waktu-waktu sholat. Nah, di sini saya nggak konsentrasi. Sekali masuk waktu sholat, saya kacau, nggak tenang. Begitu saya ceritakan gitu, oh gitu ya. Terus apa yang kamu butuhkan? Please, saya hanya butuh minta waktu 5 to 10 minutes. Untuk apa? I have to pray. This is my no go item. This is a very important thing. We have to pray for 10 minutes, and then we have spiritually, mentally fix and confirm. So build our confidence and make fresh on my mind, and I can't wait for the best performance. Okay, I give for your team, your group. Begitu nih, aku pikir nggak langsung di ini kan. Begitu pas simulator,
sama kapten waktu saya pasangannya itu kayak Sutrisno kalau saya. Begitu aku mulai, pas lagi session itu tiba-tiba freeze. dia udah tak kasih. Jadi saya kasih jadwal sholat setiap hari sampai selesai. Begitu dia lihat di freeze. Dia pegang pundak kita berdua, gentlemen, this is your time for praying. Oh, thank you. Langsung kita sholat jemaah, sholat talawat, beres sholat 10 menit kita udah balik. Thank you very much. So, akhirnya diperform. Nah, setelah itu lebih-lebih dibikinkan musola, di belakangnya simulatornya. Nah, dilalah kita kebarengan pilot-pilot dari Arab, dari Qatar, Saudi gitu. Nah, semakin banyak yang menggunakan itu kan, jadi mereka seneng kan. Nah, kun fayakun ya Allah, dengan niat yang baik demi kesuksesan bersama, maka dahulukanlah kebutuhan spiritual rohanimu, karena itu membentuk kecerdasan spiritual dan kecerdasan scientific. Wow, That's the point. How to build your performance, you have to pray. sekarang jadi ada musola Ada. Al Faruq di sini. Saya makanya saya setiap pada gathering gitu kan, begitu nih, Ustaz, ini doa. Jadi gitu. Ya itulah, itu sekolah yang sangat berkesan, happy, dan hasilnya the best. Masih pada mimpin mereka yang besar. Ya, grup kita the best semua. Itu ya. Ya, di CEO-nya masih orang yang sama. CEO-nya sepertinya sudah tua ya, sudah ganti. Sudah ganti yang kedua kalau nggak salah. Itu saya kaget, selevel CEO saya bisa ketemuin. Itu luar biasa. Nah, saya cuma modal zikir aja kan, jaga wudhu, zikir, udah selesai. Dikasih syukur, kalau enggak ya saya bilang ngadu sama Allah, ya Allah kasih tahu dia aja tobat. Oh, jadi berkesan banget dong Airbus. Sangat berkesan Airbus, karena sampai kalau dilihat guys, bajunya ini Airbus tulisannya. Oh iya, coincidence ya. Ini aku nggak siapin sih, tapi ya itulah dia kan sudah ada suratannya. I love Airbus. Nah, terus oke. Terbang Airbus sampai kapan tuh Mas Airbus? Sampai terakhir kapan ya? Ngangkut haji, banyak kan haji ya saya Airbus ya. Tahun saya masuk mungkin 2005 kali ya. 2005. Ya. Terus dari situ, terus dari situ gara-garanya gini, Robi Johan membuat suatu sistem, dikasih kesempatan golden handshake. Oke, golden handshake. Karena waktu itu Garuda agak down, terus yang mau pensiun dini dibayar semua. Tapi istirahat kan, pensiun dini. Akhirnya saya ambil, terus ya manfaat lah, dapat uang cash ya. Berdagang jadi uang cash. Terus akhirnya masuk ke Adam pernah. Ya kan kita pemain profesional kan, dibayar gitu kan, ditransfer gitu. Oh, di Adam? Iya dong. Dulu, begitu kan, dengar-dengar, wah aku bisa ambil ini nih, pensiun dini, dapat semua haknya. Kumpulin, pergi semua ke Arab, umroh haji, anak-anak semuanya saya ajak. Anak-anak kecil-kecil saya, umroh jalan-jalan. Ini ada rezeki dari Allah, gratis gitu. Akhirnya saya jalan terus. Dan tiket masih dapat tuh? Kita semua, walaupun senior ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idah. Itulah, ajaklah semua manusia kepada jalan Allah dengan lemah lembut, untuk bagus. Iya kan,
untuk memberikan kesempatan menerima rahmat dari Allah. Iya.